Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan di video kali ini saya mau ngebahas saham BRIS alias Bank Syariah Indonesia, bank syariah terbesar di Indonesia gitu ya. Dan menurut saya bank ini tuh punya economic moat yang kuat karena merupakan bank syariah terbesar dan berada di negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Seperti apa pembahasannya? Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita pindah ke layar monitor supaya teman-teman juga bisa mengikuti dengan lebih jelas. Jadi ini adalah pembahasan untuk Bank Syariah Indonesia ya, kode sahamnya BRIS, saham yang menjadi request kalian paling banyak di polling sebelumnya. Kita masuk ke sekilas perusahaan dulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum mungkin familiar dengan BRIS atau BSI ini ya, jadi BSI ini adalah bank syariah gitu ya, dan ini adalah holding company. Jadi dulu itu ada BRI Syariah sendiri ya, kemudian ada BNI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri. Jadi ada 3 ini ya. Kemudian oleh inisiasi dari Pak Erick Thohir waktu itu ini di-merge, digabung menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia, dan sekarang namanya itu BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu mulai resmi beroperasi, day one-nya itu adalah 1 Februari 2021. Jadi sebenarnya baru di tahun lalu gitu ya, tahun 2021. Cuman karena kebiasaan di Indonesia gitu ya, ketika ada berita digoreng duluan lah, harganya dibawa naik tinggi. Waktu itu dari harga 200-an sampai ke 3.000. Dan sekarang ketika banknya sudah beroperasi, saat ini tuh harga BRIS ya, itu di sekitaran 1.500 teman-teman. Nah, dengan bergabungnya 3 perbankan syariah ini, otomatis dari sisi permodalan, dari sisi jangkauan itu menjadi lebih luas gitu ya, karena mereka tidak mengenal lagi BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, semuanya menjadi satu bernama Bank Syariah Indonesia. Ini menurut saya sih satu gagasan atau ide yang sangat bagus sekali sih ya dari Pak Erick Thohir. Lanjut. Dan ini adalah beberapa produknya ya. Jadi meskipun ini adalah perbankan syariah, tapi sebenarnya produk-produk bank BSI ini ya itu nggak kalah dibandingkan dengan bank konvensional. Jadi sebenarnya itu hanya masalah satu mengenai pembiayaannya ya. Jadi tidak ada bunga kalau di dalam istilah bank syariah, adanya adalah akad. Nah, akadnya itu nanti ada istilah-istilahnya, kalian bisa pelajari sendiri istilahnya karena nggak terlalu susah gitu ya. Cuman teman-teman kalau terbiasa dengan bank konvensional itu ada bedanya. Dan bank syariah ini juga nggak ketinggalan nih, ada BSI Mobile. Tahun ini juga mau bikin super apps juga. Jadi secara layanan maupun secara operational, dari sisi m-banking, kemudian ATM, kemudian layanan seperti pembiayaan itu dari luar menurut saya hampir sama. Bedanya adalah di masalah tadi akad gitu ya, bahwa di bank syariah itu tidak ada bunga, tinggal pembiayaannya mengikuti dengan kaidah-kaidah syariah yang berlaku. Nah, itu untuk sekilas perusahaannya. Nah, ini yang penting ya buat teman-teman yang tertarik untuk invest di saham sektor perbankan, baik itu konvensional maupun syariah. Kita coba pahami dulu gitu ya, konsep bisnis perbankan itu seperti apa gitu sih. Jadi ini saya coba buat sesederhana mungkin. Di sini ada bank gitu ya, ada perbankan dengan 2 sisi utama. Sisi sebagai seorang customer yang memberikan dana, dan sisi customer yang meminjam dana. Jadi ini adalah 2 sisi utama dari bisnis perbankan gitu ya. Customer yang memiliki dana, dia akan melakukan simpanan ya, simpanan ke bank ini, dan ketika dia melakukan simpanan, bank akan memberikan dia bunga simpanan gitu ya, bunga simpanan. Kalau di konvensional nyebutnya bunga simpanan, kalau di syariah tentu beda, ada istilahnya sendiri ya, teman-teman silahkan pelajari istilahnya. Jadi ada akadnya, kita akan mendapatkan berapa nominalnya gitu ya. Jadi dari hasil bagi hasil nyebutnya, dari bagi hasil itu berapa yang kita dapat. Nah, ini setiap kali ada customer yang melakukan penyimpanan gitu ya,
itu di laporan keuangan perbankan itu akan masuk di bagian liabilitas. Kenapa? Karena ini hutang sebenarnya kan, hutang. Ketika bank menerima uang ini dianggap sebagai hutang, maka suatu saat kalau orang itu membutuhkan uangnya kembali, perbankan ini harus bisa mengembalikan uang tersebut ya. Jangan sampai gagal bayar, itu bahaya buat sebuah perbankan. Nah, di sisi sini adalah sisi seorang peminjam gitu ya. Nah, sebagai peminjam dia membutuhkan dana dan dia datang ke bank gitu ya. Dia datang ke bank untuk maksud melakukan pinjaman. Sebagai gantinya, pihak bank akan memberikan sebuah persyaratan, yaitu adanya imbal bagi hasil lah ya. Kalau misalkan di syariah, kalau di bank konvensional itu ada namanya bunga pinjaman. Jadi ada bunga pinjaman yang dibebankan oleh bank kepada si penerima pinjaman. Nah, itu selisih dari proses orang yang meminjam dan orang yang memberikan pinjaman di sini. Selisihnya inilah yang menjadi keuntungan atau sumber keuntungan dari sebuah bank ya. Itu sederhananya proses bisnis perbankan. Jadi bank itu kalau kalian dengar kenapa mereka rajin mencari nasabah, mereka rajin berusaha terus menyalurkan kredit, ya karena memang itu adalah bisnis perbankan gitu ya. Justru aneh kalau sebuah perbankan itu tidak menyalurkan kredit, diam-diam aja gitu ya, atau lebih banyak bermain di efek-efek. Itu tentu aneh, karena memang bisnis perbankan itu bagaimana caranya bank itu bisa menyalurkan kredit sebanyak mungkin tetapi dalam koridor batas-batas yang aman gitu ya. Nggak boleh juga mereka terlalu banyak atau over dalam menyalurkan kredit, bisa gagal bayar nanti repot gitu ya. Seperti terulang cerita Century zaman dulu itu termasuk karena gagal bayar gitu ya. Nah, itu sekilas dari bisnis perbankan. Selanjutnya kita bahas ke kinerjanya langsung ya, di masalah pendapatan. Nah, pendapatannya BRIS kalau kalian menggunakan Stockbit itu agak aneh, di mana di sini 2020-nya belum ada laporan konsolidasi, masih kosong di sini. Jadi kalau kalian menggunakan Stockbit nanti munculnya itu year on year-nya 309% ya. Tapi ini nanti kita abaikan dulu, di next slide akan saya jelaskan. Sedangkan kalau pendapatan Q on Q, quarter on quarter, itu naiknya nggak terlalu besar, hanya naik 3% teman-teman. Nah, year on year-nya berapa sih gitu ya. Nah, ini adalah laporan yang sudah dikonsolidasikan ya, masalah pendapatan, di mana di tahun 2020 pendapatan mereka sekitar 16,9 triliun, di tahun 2021 menjadi 17,8. Jadi dalam urusan pendapatan, BSI atau BRIS ini mendapatkan kenaikan 5% dari tahun 2020. Ini capaian yang nggak terlalu istimewa sebenarnya, karena kenaikannya hanya 5%, tapi berhubung kenaikan ini di awal pandemi dan nggak sebesar bank konvensional, ya kita masih berikan acceptance itu ya, sebagai tanda awal pemulihan aja sih kalau menurut saya. Nah, ini dana pihak ketiga ya yang dikelola. Ini yang saya bilang tadi banyak banyak istilah-istilahnya yang harus teman-teman coba nanti cari gitu ya. Di sini ada yang namanya wadiah ya, wadiah, kemudian ada syirkah, kemudian ada mudarabah. Dari ketiga ini total sumber pendanaannya itu adalah 235 triliun. Jadi kalau yang slide sebelumnya ini adalah pendapatannya, kalau ini adalah dana pendanaannya gitu ya. Dana pendanaannya itu naik 11% ya. Jadi DPK itu diperlukan oleh bank, konsepnya tadi ya, mereka mengumpulkan banyak dana untuk disalurkan menjadi kredit, sehingga kalau di syariah kita ngomongnya pembiayaan gitu ya, disalurkan menjadi pembiayaan sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari sana gitu. Jadi semakin banyak dana kelolaan itu akan semakin bagus buat bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke laba bersih, di mana meskipun pendapatannya hanya naik 3% ya, tapi laba bersihnya BSI ini berhasil tumbuh 38% year on year, dan di tahun 2022 secara Q on Q mereka bisa tumbuh 33%. Jadi secara quarterly 2002 versus 2021 maupun yearly 2021 versus 2020, BSI ini tumbuh laba bersihnya dengan sangat-sangat baik gitu ya. Kalau dari
yang saya baca gitu ya, bagaimana saya melihat hasilnya, saya melihat bahwa ketika si BSI ini menerima dana dari nasabah, itu kemungkinan Nah, selanjutnya adalah laba bersih ya. Jadi tadi kita udah bahas pendapatannya, kemudian dana kelolaannya yang makin besar, dan di ujungnya ya kita bisa melihat ternyata laba bersihnya BSI ini meskipun pendapatannya hanya naik kecil, tapi dia mampu menumbuhkan laba bersih sebanyak 38%. Laporan kuartal satunya sudah muncul teman-teman, dan kita bisa cek di quarterly lawan Q1 2021 itu BSI juga tumbuh sangat bagus ya, 33%. Jadi terlihat ada pertumbuhan yang bagus di sisi laba bersihnya BSI ini. Selanjutnya adalah liabilitas ya. Liabilitas, kalau kalian lihat liabilitasnya bank itu pasti akan gede-gede banget, karena tadi kita udah jelasin sedikit bahwa di perbankan itu ketika kalian menaruh uang, menyimpan uang di sana gitu ya, deposito, tabungan, dan lain-lain, itu bentuknya adalah liabilitas bagi bank. Jadi dicatat sebagai liabilitas, sehingga dalam industri perbankan kita tidak menggunakan rasio DER, kita nggak pakai, tapi kita menggunakan namanya LDR, atau di syariah namanya FDR, Financing to Deposit Ratio. Kalau di bank konvensional namanya LDR, loan ini loan ya, bukan loan. Ini loan to deposit ratio, dua-duanya sama. Nah, apa sih LDR atau FDR ini? Jadi FDR ini adalah jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan total dana yang diterima, itu rasionya ya. Jadi untuk apa sih ngukur FDR ini? Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur berapa uang yang sedang ada di bank dan berapa yang disalurkan. Kenapa ini penting? Karena gini, bank itu kan sumber pendapatan utamanya itu dari selisih orang yang melakukan penyimpanan dan orang yang menerima saluran pinjaman gitu ya. Nah, semakin banyak bank menyalurkan pinjaman, tentu bank semakin banyak mendapatkan keuntungan. Tapi ada aturan mainnya teman-teman ya, ada aturan mainnya, yaitu bahwa batas bawah LDR itu targetnya adalah 78% ya. Jadi nggak boleh 100% mentok, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau dananya habis, semuanya disalurkan, nanti kalau ada apa-apa, misalnya ada nasabah menarik dalam jumlah besar, banknya jadi kelimpungan, mau bayar pakai uang siapa gitu kan ya. Bisa gagal bayarnya, itu sangat-sangat beresiko. Jadi Bank Indonesia membuat peraturannya bahwa sebuah bank itu performanya bagus kalau dia bisa memenuhi 78% pembiayaan kredit dengan maksimalnya adalah 92%. Maksimal 92%. Jadi mereka harus punya 8% yang dijadikan sebagai dana cadangan gitu ya, kalau misalkan terjadi penarikan besar oleh nasabah. Ini penting banget teman-teman, dan dalam industri perbankan itu sebenarnya sisa uang 8%-nya itu gunanya banyak gitu ya. Mereka harus taruh itu untuk penempatan di Bank Indonesia. Penempatan di Bank Indonesia itu clearing ya. Clearing itu maksudnya ketika teman-teman transfer dari BRI ke Mandiri, yaitu yang mendebet itu di sisi Bank Indonesia, dipindahkan di debet di sana. Nah, kalau di Bank Indonesianya ini 0, maka nggak bisa transfer antar bank, itu beresiko juga. Jadi itu pentingnya. Dan di lain itu juga bank itu bisa menyimpan efek-efek gitu. Maksudnya mereka berinvestasi, ditempatkan di Bank Indonesia ini, mereka dapat suku bunga juga, pendapatan dari uang yang diinvestasikan. Jadi tidak uang nganggur, nggak boleh uang besar nganggur di bank, karena mereka butuh untuk sebisa mungkin produktif gitu ya asetnya. Nah, ini penyaluran kreditnya ya di Bank Syariah Indonesia, di mana terjadi pertumbuhan 8,3%. Penyaluran kredit dari sebelumnya mereka menyalurkan dana 230 triliun menjadi 249 triliun. Jadi memang ada peningkatan yang cukup bagus ya, 8% penyaluran dana dari Bank Syariah di tahun 2021. Oke, selanjutnya adalah ekuitas ya. Di ekuitas ini tahun 2021 ROE-nya dari BSI itu adalah sebesar 12,11% ya, BRIS. ROE 12,11%, capaian yang sangat bagus.
kalau kita lihat itu ekuitasnya dari 21,7 triliun naik menjadi 25,13 triliun. Dan kalau kalian lihat di Stockbit ya, itu total ekuitasnya lagi-lagi belum dikonsolidasikan. Jadi di sini saya menggunakan manual gitu ya untuk bisa melihat hasil konsolidasian di tahun 2020. Buat saya 12,11% itu ROE yang bagus, dan ini bisa kita jadikan benchmark untuk kedepannya memproyeksi pertumbuhan dari si BSI atau BRIS ini seperti apa. Kemudian total asetnya teman-teman, total asetnya kita lagi-lagi pakai yang manual saja, dari 239 triliun yang ini tahun 2020 tumbuh menjadi 265 triliun dengan total kenaikan asetnya adalah 10,7 triliun, dan ini capaian kenaikan aset yang bagus juga gitu ya untuk BRIS. Jadi dengan kenaikan yang sudah mulai double digit ya, 10% asetnya, kemudian tadi kenaikan penyaluran kredit juga besar juga, tadi berapa? 8%-an ya, 8%-an. Terus kenaikan DPK-nya tadi 11% kalau nggak salah, kenaikan DPK-nya 11%. Jadi kita bisa melihat pertumbuhannya BRIS di tahun 2021 ini sudah mulai cukup bagus gitu ya, meskipun masih di awal-awal pemulihan pasca pandemi. Selanjutnya terkait profitability, earning per share-nya si BRIS itu sekarang Rp79 ya, Rp79, harga sahamnya 1.500-an, kurang lebih PR-nya 15-an kali berarti, dengan net profit margin-nya adalah 21,5% di tahun sebelum-sebelumnya, karena belum bergabung dengan Bank Mandiri dan BNI ini kecil, tapi net profit margin ini di tahun terakhirnya sudah mendapatkan 21,56% untuk profitability-nya. Jadi ini profitability yang cukup bagus gitu ya di industrinya si perbankan syariah. Kemudian apakah sekarang sudah murah gitu ya, karena BRIS ini tadinya sempat menyentuh harga tinggi banget ya di sini, hampir 4.000, lalu kemudian turun dan sekarang di harga 1.540 gitu ya. Nah, kita menggunakan min PE dalam 5 tahun ya. Di sini kita bisa melihat sejak 2020 itu harga BRIS mulai mengalami kenaikan dengan spike tertingginya sampai ke hampir 4.000. Dan kalau kita melihat dari min PE-nya ya, BRIS ini dikatakan undervalue ketika sudah mulai menyentuh angka 1.300. Jadi sebentar lagi, kurang lebih turun 10% lagi lah di garis ini teman-teman, 1.300-an. Jadi kalau saya sendiri memang mulai tertarik gitu ya dengan kinerja dari saham BRIS, karena sahamnya ini ketika sekarang sudah beroperasi dan mulai menunjukkan performance, itu harganya cenderung belum kemana-mana. Dan kalau kita lihat kinerjanya, pertumbuhannya bagus, DPK-nya bagus, keuangannya juga sehat. Jadi menarik sekali kalau BRIS mampir ke area 1.300 gitu ya. Itu area undervalue-nya BRIS minus min PE1 gitu ya, minus 1 PE rasionya. Kalau kita lihat dari sisi PBV ya, PBV-nya BRIS ini memang lebih kecil daripada tahun 2020, karena di tahun 2020 itu sempat diperdagangkan di 4 kali PBV-nya. Dengan per sekarang 16 kali, kalau saya untuk perbankan lebih sebenarnya melihatnya hanya PBV-nya saja gitu ya. Untuk perbankan, case perbankan saya akan lebih cenderung melihat PBV-nya saja. Dan untuk BRIS ini dalam setahun terakhir itu sudah terkoreksi 30% teman-teman, dalam setahun terakhir. Terus BRIS ini tidak bagi dividen 2 tahun terakhir ini, dan kalau kita ngeliat kinerjanya sebenarnya BRIS bisa aja ngasih dividen gitu ya, untuk sekedar formalitas dividen. Tapi menurut saya sebaiknya BRIS memang nggak perlu bagi dividen dulu. Saya lebih senang BRIS ini untuk memasukkan keuntungannya jadi saldo laba gitu ya, untuk meningkatkan modal di tahun 2022 gitu ya. Jadi industri perbankan itu memang butuh modal besar gitu ya, apalagi kaitannya dengan pembiayaan tadi. Semakin banyak pembiayaannya ya teman-teman, catat baik ya, bahwa semakin banyak pembiayaannya,
sesuai dengan koridor tentunya, itu akan semakin menguntungkan buat bank. Jadi kalau bank itu kalau mereka mau naikin pembiayaan, mereka perlu naikin juga dananya, asetnya ya, dana yang dikelola, dana yang diterima dari masyarakat. Jadi kalau itu terus-terusan bisa naik seperti tadi ya, DPK-nya naik, penyaluran kreditnya naik, BRIS ini akan makin bagus ke depannya. Dan nanti di belakang kita akan bahas mengenai prospek ada economic mode yang membuat saya semakin tertarik dengan BRIS ini. Nah, ini saya bandingkan sedikit dengan kompetitor ya. Kompetitor langsungnya itu adalah BTPS ya, ini langsung BTP Syariah. Kalau yang BNGA dan BDM ini saya masukin juga sebagai bank yang total asetnya mirip-mirip dan mereka masing-masing itu punya unit kerja syariah sendiri juga, tapi memang tidak ada saham syariahnya langsung gitu ya. Dan kalau kita lihat, pertama kita bandingkan dari sisi PBV-nya. Jadi PBV-nya si BRIS ini sekarang di 2,5, sedangkan BTPS 3,54. Jadi BRIS ini lebih murah secara PBV valuasi dibandingkan dengan BTPS, meskipun kalau di-compare dengan dua bank konvensional lainnya ya, BNGA dan BDMN, dia lebih mahal PBV-nya ya. Sedangkan untuk pair-nya saat ini, pair-nya BRIS itu di 16 kali, ini sama dengan pair-nya BTPS juga sama di 16 kali. Kemudian untuk gross profit margin-nya BTPS tinggi banget ya, GPM-nya. Dan karena gross profit margin-nya udah tinggi, net profit-nya juga otomatis lebih tinggi jika dibandingkan dengan BRIS yang hanya 21,56. Return on asetnya 1,2%, kenaikan di sisi asetnya memang kecil, tapi kenaikan equity-nya lumayan ya. BRIS 12% dan BTPS 19%. Jadi kalau teman-teman mau cari pembanding di perbankan syariah swasta, BTPS itu bisa menjadi pilihan buat kalian gitu ya. Jadi kita coba adu di sini antara BRIS dengan BTPS. Kalau kita ngelihat dari sisi PBV tadi bahwa si BRIS itu masih lebih murah, tapi kalau dari sisi manajemen effectiveness-nya di sini ya, terkait dengan ROA, BTPS memang punya ROE dan ROA yang lebih tinggi daripada BRIS. Itu untuk sedikit perbandingan dengan kompetitor. Dan sekarang kita masuk ke prospeknya ya. Ini adalah quote dari Mbah Warren Buffett ya, bahwa bisnis yang bagus itu bisnis yang punya economic mode. Economic mode itu seperti castle ya, castle itu benteng teman-teman, dia melindungi dari banyak serangan gitu ya, itu yang bisa kalian bayangkan. Jadi apa sih yang menjadi economic mode-nya si BRIS gitu ya? Ini saya coba tulis menjadi kalimat yang sangat singkat gitu ya, supaya teman-teman bisa menangkap message-nya, bahwa BRIS itu adalah bank syariah terbesar di Indonesia, di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Itu adalah satu kalimat yang menurut saya sangat jelas mengapa BRIS ini menarik sekali buat saya, karena economic mode-nya besar gitu ya. Ini sedikit ada gambaran bagaimana posisi BRIS dibandingkan dengan perbankan konvensional nasional gitu ya. Jadi rata-rata BSI itu baru masuk di 2,58% ya asetnya, pembiayaannya 2,9%, pendanaan DPK-nya 3%. Jadi masih sangat kecil teman-teman asetnya, pembiayaannya. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 kenaikannya sedikit, dan pangsanya masih sangat-sangat luas. Pangsa pasarnya masih sangat-sangat luas. Jadi let's see, kita coba proyeksi ke depan BRIS naik ya, terutama untuk pembiayaannya sampai ke 5%, 6% katakanlah dari perbankan nasional. Bahkan bukan tidak mungkin ke depan bisa mencapai 2 digit ya, 10% gitu ya, mungkin di tahun 2025, seiring dengan semakin besarnya dan semakin menjangkau BRIS ini ya. Lalu di tahun 2022 ini juga di dalam annual report mereka menyampaikan beberapa rencana strategis gitu ya, bagaimana BRIS ke depannya.
Salah satunya mereka akan mengembangkan transaksi inovatif end-to-end berbasis digital, dan beritanya sudah mulai muncul. Breeze mau luncurkan super app. Jadi sebenarnya saya agak gimana sih dengan kata-kata super app, karena dikit-dikit perusahaan ngeluncurin super app gitu, seolah-olah super app itu menjadi sesuatu yang hal umum sekarang ini. Tapi tentu saja kita tidak bisa mengabaikan begitu saja keinginan Breeze ini, dan patut kita tunggu seperti apa super app yang didesain oleh Breeze gitu ya. Dan di awal 2022 itu berita yang cukup baik, mereka sudah membuka perwakilan di kawasan Timur Tengah ya, di Dubai, untuk kantor cabangnya Breeze di sana. Kita tahu banyak tenaga kerja Indonesia gitu ya yang berada di Timur Tengah, dan keberadaan Breeze di sana tentu cukup bagus itu ya untuk menjadi banknya para tenaga kerja profesional di Timur Tengah gitu. Jadi itu akan menambah pendapatan Breeze tentunya di masa-masa yang akan datang. Terakhir, kesimpulan seperti apa? Kita bisa melihat adanya pertumbuhan pendapatan ya, laba bersih, dana kelolaan, dan penyaluran pinjaman ya. Ini penting untuk kita melihat bagaimana pertumbuhan sebuah perbankan meskipun masih ada aset dan lain-lain gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa adanya peningkatan kinerja ya di Breeze ini, meskipun belum mencapai FDR lebih tinggi. Tadi kita udah bahas ya, FDR yang dari bank itu 78%, sedangkan Breeze baru 72%. Jadi masih ada gap 6% lagi, tapi saya rasa dengan pemulihan ekonomi bisalah mereka 2022 ini menutup selisih 6% itu. Yang kedua, Breeze itu pasarnya sangat besar ya. Dan ini yang jadi faktor X adalah customer preference ya. Customer preference itu nggak bisa diganggu gugat teman-teman. Kayak misalnya, saya maunya buka rekeningnya di BRI Syariah gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip keyakinan yang saya percaya gitu. Mau apa? Nggak bisa. Nggak ada pilihan bank konvensional yang bisa melakukan itu kan. Jadi otomatis jangan buka di bank syariah, dan bank syariah di Indonesia pilihannya tidak banyak. Tadi ada BTPS gitu ya, ada juga misalkan bank CIMB syariah gitu, tetapi yang bank terbesarnya adalah bank Breeze ini ya, Bank Syariah Indonesia. Jadi itu menurut saya jadi salah satu faktor X, economic mode ya kalau versi Warren Buffett itu ya. Dan tentu saja itu bisa jadi faktor X ke depannya. Jadi semakin banyak customer preference yang lebih memilih untuk nabungnya di bank syariah, akad kreditnya di bank syariah, pembiayaan mobilnya di bank syariah. Jadi karena sudah customer preference, otomatis itu jadi satu keuntungannya ya buat Breeze ini sendiri. Dan terakhir, kalau ngomongin investasi jangka panjang, tentu saja ada syaratnya. Syaratnya itu adalah mampu mempertahankan kinerja, at least seperti tahun 2021 ada pertumbuhan di sana. Dan menariknya Breeze itu kalau misalkan mampir di harga 1.300 dan 1.400, kurang dikit dari harga sekarang gitu ya. Kalau saya lebih milih nunggu, bukan berarti harga sekarang belum murah, tapi nanggung. Jadi ya saya coba tunggu aja, kali-kali mampir, gak mampir juga ya berarti belum rezekinya. Targetnya ke berapa sih? Target harga wajarnya itu menurut saya adalah 2.200. Itu berarti kalian akan dapat profit 57%, dan kalau misalkan target optimisnya tercapai 3.000, bagger dari saham Breeze 114%. Itu teman-teman ya. Jadi semoga analisa Breeze, pembahasan Breeze kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu dia teman-teman hasil pembahasan kita untuk saham Breeze, Bank Syariah Indonesia. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian, buat teman-teman yang baru mau beli sahamnya, jadi tahu kinerjanya seperti apa, atau buat kalian yang sudah pegang sahamnya, bisa lebih percaya diri dengan kinerja Breeze yang sudah kita bahas ini. Dan video ini adalah insight, wawasan buat teman-teman semuanya. Kalian tetap harus melakukan analisa kalian sendiri, karena semua keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, bantu subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalau kalian tertarik untuk ngebahas saham apa lagi habis ini, boleh tulis aja di kolom komentar. Oke guys, sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye-bye.